Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Mas Ilham tidak berangkat? Oh iya, Ibu catat dulu ya. Kenapa? Mas Ilham sakit. Baik. Ilham ya. Ilham saja yang tidak berangkat, ada lagi? Oh, sudah. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan bacaan surat Fatihah dan doa sebelum belajar. Semoga apa yang kita pelajari ini nanti menjadi ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Ibu hantarkan ya. Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini adalah hari pertama mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di kelas 9 ya. Ya, jadi untuk materi pertama kali ini di kelas 9 ini akan membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Di Indonesia ini, jadi siapa yang tahu atau siapa yang tadi malam sudah baca buku? Belum ada? Oke, enggak apa-apa. Lain kali dibaca ya, walaupun masuk awal-awal masuk, tapi ya harus belajar, kan sudah punya bukunya, sudah punya modulnya ya. Jadi dulu sebelum adanya Islam, Indonesia ini kan memiliki beragam macam kebudayaan, memiliki beragam macam kepercayaan. Lalu rata-rata orang-orang di Indonesia sebelum adanya Islam ini berdagang, bercocok tanam, bertani dan berlayar. Jadi itu sedikit gambaran tentang masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam. Lalu bagaimana atau jalur atau metode apa yang menjadi Islam ini bisa masuk ke Indonesia? Jadi Ibu akan terangkan, Ibu akan tulis di papan peraga, yang lain tolong memperhatikan ya. Jadi ada 6 jalur atau ada 6 cara bagaimana Islam datang ke Indonesia dulu. Ada sejarah Islam ke Indonesia ya. Yang pertama itu ada jalur perdagangan. Yang kedua ada jalur perkawinan. Yang ketiga ada, tolong diperhatikan ya. Yang ketiga ada lewat sosial budaya. Yang keempat melalui pendidikan. Yang kelima melalui tasawuf. Yang keenam ada lewat politik. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah Islam masuk atau jalur Islam masuk ke Indonesia pada waktu itu. Jadi pada waktu itu abad 7 sampai 16 Masehi, Islam datang ke Indonesia melalui berbagai macam cara. Yang pertama ada jalur perdagangan. Jadi dulu saudagar muslim yang di luar seperti di Cina, di Arab, di India, Gujarat itu yang muslim, mereka datang ke Indonesia untuk berdagang. Mereka berdagang juga dengan berdakwah gitu. Jadi karena Indonesia ini memiliki kekayaan, Indonesia ini bagus tempatnya untuk untuk digunakan berdagang seperti itu, makanya mereka pada datang ke Indonesia. Di samping itu mereka berdagang, mereka juga berdakwah, mereka mengajarkan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat Indonesia pribumi dulu. Lalu yang kedua ada jalur perkawinan. Karena pedagang atau saudagar muslim ini yang dari luar itu terlihat ekonominya kan lebih baik dari orang-orang yang ada di Indonesia sebelumnya. Jadi putri-putri bangsawan ini tertarik, tapi diberi syarat jika ingin menikahi saudagar muslim ini
mereka harus masuk Islam, mereka harus memeluk Islam. Lalu yang ketiga ada sosial budaya. Yang kayak ini sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa Indonesia memiliki beragam macam budaya. Salah satunya dulu tuh lewat wayang. Wayang ada Sunan Kalijaga ya kan. Jadi Sunan Kalijaga dulu itu memberikan pertunjukan kepada orang-orang pribumi Indonesia, orang-orang asli Indonesia dulu, dengan tidak meminta upah dalam pertunjukannya, tapi memberikan syarat bahwa siapapun yang ingin melihat harus membaca syahadat dulu dan harus mengikuti Islam. Lalu yang keempat ada pendidikan. Tadi nyambung dari sini, perdagangan, perkawinan, lalu pendidikan. Karena terjadinya perkawinan, otomatis mereka memiliki keturunan, saudagar Arab dengan orang, saudagar Muslim dengan orang pribumi. Nah, keturunannya ini mereka diberikan pendidikan seperti akhlaqah. Akhlaqah ini pendidikan yang dianjurkan pada peserta didik atau siswa seperti kalian ini tinggal di tempat pak yainya atau bu gurunya, seperti itu. Kalau di zaman sekarang namanya kayak pesantren gitu ya anak-anak ya. Lalu yang kelima ada tasawuf. Tasawuf ini ilmu yang mengajarkan pendekatan diri kepada Allah. Jadi pengajar tasawuf atau orang-orang yang mengajarkan ilmu tasawuf ini, mereka mengajarkan dengan cara yang sudah dikenal di masyarakat Indonesia sebelumnya, yakni kayak mereka kan ahli dalam bidang gaib, bidang mistis seperti itu. Lah, karena dulunya orang Indonesia itu sudah mempercayai adanya animisme dan dinamisme yang diajarkan oleh agama Hindu dan Buddha, jadi penerimaan tentang ajaran Islam ini lebih mudah, seperti itu. Jadi dari tasawuf. Lalu yang keenam ada dari politik. Sudah dikatakan Ibu tadi bahwa politik ini dari perkawinan, salah satunya jalurnya dari perkawinan, menyambungnya karena tadi sudah Ibu jelaskan, sudah Ibu katakan bahwa saudagar-saudagar Muslim ini menikahi putri-putri bangsawan. Otomatis ketika pemimpinnya masuk Islam, rakyat atau masyarakatnya akan mengikuti. Jadi menjadi salah satu cara supaya Islam tersebar luas melalui politik, seperti itu caranya. Sampai di sini, sampai di 6 jalur atau metode cara Islam datang ke Indonesia. Ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham? Oh iya, silakan Mbak Rina. Gimana? Oh, yang perdagangan. Kenapa perdagangan nomor 1? Ya, sudah Ibu jelaskan tadi bahwa Indonesia ini kan kaya sekali. Indonesia ini memiliki berbagai macam kekayaan yang dari alam, sudah Masya Allah, Alhamdulillah ya kita tinggal di Indonesia ya. Jadi saudagar-saudagar Muslim yang di luar itu seperti sudah melihat ini ada keuntungan, ada keuntungan untuk perekonomian gitu. Yang awalnya berdagang, intinya kayak berdagang di Indonesia ini banyak untungnya. Pada mereka juga berdakwah. Jadi ini menjadi salah satu jalur pertama, yaitu karena terbanyak yang awalnya mungkin dari orang Arab dulu, lalu melihat orang Cina, atau lalu orang India, Gujarat, seperti itu. Makanya dia menjadi jalur pertama. Lalu ada pertanyaan lagi? Sudah cukup ya pertanyaannya? Baik, Alhamdulillah. Jadi pelajaran untuk hari ini, materi untuk hari ini pertemuan pertama, karena kita sudah kelas 9 ya, mengenai jalur atau metode cara Islam masuk ke Indonesia dulu. Ya, ini ada apa? Perdagangan, perkawinan, pendidikan, sosial budaya, tasawuf, dan politik. Baik, Ibu rasa cukup untuk hari ini, untuk pelajaran hari ini. Tolong yang Mas Ilham tadi yang nggak berangkat diberitahu, dijelaskan atau belajar bersama ya. Jangan belajar di sekolah saja, belajar harus di rumah atau dimanapun kalian berada. Ibu rasa cukup. Terima kasih. Mohon maaf kalau Ibu ada salah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.